Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Muhammad Saputra dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, dari video ini saya akan membahas tentang apa itu wawancara dan juga teknik mengumpulkan data melalui wawancara serta cara mengumpulkan hasil dari wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan sumber dengan cara pembicaraan personal terhadap sumber yang kita tuju atau orang yang kita wawancarai. Nah, biasanya wawancara dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber yang tidak ada dalam data-data jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Wawancara sangat efektif dalam pengumpulan data, terutama pengumpulan data primer, yang dimana orang yang kita wawancarai biasanya orang yang terlibat atau orang yang mengetahui secara garis turun-menurun dari sumber yang ia memiliki. Biasanya wawancara itu ada dua hal. Yang pertama, wawancara kepada orang yang terlibat langsung dalam suatu kejadian. Yang kedua, wawancara terhadap orang yang sudah memiliki sumber atau keturunan dari orang yang terlibat dalam sumber tersebut. Dari tugas UTS kemarin, saya mewawancarai salah satu situs yang ada di Jember, yaitu situs Batugong. Nah, yang dimana saya wawancara terhadap Bapak Rusdi yang berusia 46 tahun di salah satu sebuah warung yang terletak di lokasi jadian Rapi Puji. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan sumber-sumber yang saya inginkan, terutama dari tahun berapa, bagaimana, dan juga kenapa ada situs Batugong di situ. Adanya kapan, terus di mana. Nah, itu kita simpan dengan catatan. Nah, terus yang kedua yaitu dengan perekaman, entah itu perekaman video ataupun perekaman suara. Nah, itu kita simpan dalam sebuah perekaman tersebut. Nah, dari kedua tadi itu ada beberapa kekurangan dan juga beberapa beberapa kelebihan. Untuk yang terakhir itu kita bisa videokan secara langsung sih sebenarnya, sama. Bisa kita videokan secara penuh terkait dengan hasil wawancara tersebut. Jadi 3 metode tadi bisa kita simpan melalui catatan, lalu yang kedua perekaman suara, yang ketiga itu video penuh dari hasil wawancara. Dari ketiga metode tadi ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan lah dari masing-masing metode tersebut. Ada yang kelebihannya itu kita memiliki dokumen asli atau hasil dari wawancaranya. Yang kedua ada berupa soft file, yaitu berupa perekaman. Itu bisa kita simpan ke HP agar tidak hilang. Adanya kapan, terus di mana. Nah, itu kita simpan dengan catatan. Nah, terus yang kedua yaitu dengan perekaman, entah itu perekaman video ataupun perekaman suara. Nah, itu kita simpan dalam sebuah perekaman tersebut. Nah, dari kedua tadi itu ada beberapa kekurangan dan juga beberapa beberapa kelebihan. Untuk yang terakhir itu kita bisa videokan secara langsung sih sebenarnya, sama. Bisa kita videokan secara penuh terkait dengan hasil wawancara tersebut. Jadi 3 metode tadi bisa kita simpan melalui catatan, lalu yang kedua perekaman suara, yang ketiga itu video penuh dari hasil wawancara. Dari ketiga metode tadi ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan lah dari masing-masing metode tersebut. Ada yang kelebihannya itu kita memiliki dokumen asli atau hasil dari wawancaranya. Yang kedua ada berupa soft file, yaitu berupa perekaman. Itu bisa kita simpan ke HP agar tidak hilang. Nah, dalam cerita yang ada, Batugong itu dulunya tidak terdapat di Rapi Puji, maksudnya tidak terdapat di tempat sekarang. Tepatnya yaitu di gumuk Batugong tersebut, yang pada akhirnya dipindah oleh pemerintah untuk dipamerkan atau diklaim sebagai situs prasejarah. Nah, jadi dari penjelasan wawancara dan juga terkait dengan situs Batugong tadi, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan
dari pengumpulan sumber, yaitu wawancara. Nah, itu ada sebelum wawancara itu kita menyiapkan entah itu alat-alat ataupun persiapan yang harus kita persiapkan. Kalau untuk alat ya ATK biasa, terus kalau untuk persiapan itu seperti pertanyaan yang harus kita ajukan terhadap orang yang harus kita wawancarai. Yang kedua yaitu terkait dengan pengumpulan sumber wawancara. Nah, yang ketiga transkripsi wawancara, cara menyimpan dan juga menimbun hasil dari wawancara tersebut agar bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, yang terakhir yaitu tambahan dari saya, yaitu mengolah hasil mentah dari wawancara tersebut agar bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, itulah pemaparan dari saya terkait dengan teknik pengumpulan sumber dengan melakukan wawancara. Nah, pengumpulan wawancara juga sangat efektif bagi kita yang memang tidak mau ribet lah, atau tidak mau mencari-cari dokumen tentang situs Batugong tersebut atau situs-situs yang mau kita tuju. Ketika tidak ada dokumen yang menyertakan terkait dengan sumber sejarah tersebut, kita bisa melakukan penggalian sumber menggunakan teknik wawancara. Nah, wawancara itu juga termasuk sumber yang paling efektif, cara yang paling efektif untuk kita mendapatkan sumber sejarah. Tentu sumber yang kita peroleh itu ada tekniknya terkait dengan entah itu sumber itu asli atau tidak, yaitu dengan dua tadi, yaitu wawancara terkait dengan orang yang terlibat langsung dalam sebuah kejadian atau orang yang memang turun-temurun dituruni sumber sejarah tersebut. Itu bisa kita filter, nanti ada tekniknya. Nah, terus dengan yang kedua itu dengan cara kita itu mempolling atau bahasanya ya, kita melakukan wawancara terhadap 10 orang. Nah, sumber sejarah tersebut mengatakan 8 orang yang sama. Nah, 8 orang tersebutlah yang memang asli dari sumber sejarah tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja terkait dengan teknik pengumpulan wawancara dan juga pasca wawancara. Dan juga tambahan tadi terkait dengan situs Batugong yang ada di Rambi Puji. Semoga video ini membantu. Kalau tidak membantu ya tidak apa-apa, dan saya tonton. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Eka Muhammad Saputra dari Universitas Islam Negeri Ki Hajar Masjid Jember, Fakultas Usuluddin Anda dan Humaniora, akhiran NIM 0019. Kalau lebihnya mohon maaf. See you next time in the video. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam cerita yang ada, Batugong itu dulunya tidak terdapat di Rambi Puji. Maksudnya tidak terdapat di tempat sekarang. Tepatnya yaitu di gumuk Batugong tersebut, yang pada akhirnya dipindah oleh pemerintah untuk dipamerkan atau diklaim sebagai situs prasejarah. Nah, jadi dari penjelasan wawancara dan juga terkait dengan situs Batugong tadi, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan dari pengumpulan sumber, yaitu wawancara. Itu ada sebelum wawancara itu kita menyiapkan entah itu alat-alat ataupun persiapan yang harus kita persiapkan. Kalau untuk alat ya ATK biasa, terus kalau untuk persiapan itu seperti pertanyaan yang harus kita ajukan terhadap orang yang harus kita wawancarai. Yang kedua yaitu terkait dengan pengumpulan sumber wawancara. Nah, yang ketiga transkripsi wawancara, cara menyimpan dan juga menimbun hasil dari wawancara tersebut agar bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Yang terakhir yaitu tambahan dari saya, yaitu mengolah hasil mentah dari wawancara tersebut agar bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Dan itulah pemaparan dari saya terkait dengan teknik pengumpulan sumber dengan melakukan wawancara. Nah, pengumpulan wawancara juga sangat efektif bagi kita yang memang tidak mau ribet lah, atau tidak mau mencari-cari dokumen tentang situs Batugong tersebut atau situs-situs yang mau kita tuju. Ketika tidak ada dokumen yang menyertakan terkait dengan sumber sejarah tersebut, kita bisa melakukan penggalian sumber menggunakan teknik wawancara. Nah, wawancara itu juga termasuk sumber yang paling efektif, cara yang paling efektif untuk kita mendapatkan sumber sejarah. Tentu sumber yang kita peroleh itu
itu ada tekniknya terkait dengan entah itu sumber itu asli atau tidak, yaitu dengan dua tadi, yaitu wawancara terkait dengan orang yang terlibat langsung dalam sebuah kejadian atau orang yang memang turun-temurun dituruni sumber sejarah tersebut. Itu bisa kita filter, nanti ada tekniknya. Nah, terus dengan yang kedua itu dengan cara kita itu mempolling atau apa bahasanya ya, kita melakukan wawancara terhadap 10 orang. Nah, sumber sejarah tersebut mengatakan 8 orang yang sama. Nah, 8 orang tersebutlah yang memang asli dari sumber sejarah tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja terkait dengan teknik pengumpulan wawancara dan juga pasca wawancara. Dan juga tambahan tadi terkait dengan situs Batu Gong yang ada di Rambi Puji. Semoga video ini membantu. Kalau tidak membantu ya tidak apa-apa, dan saya tonton. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Eka Muhammad Saputra dari Universitas Islam Negeri Ki Hajar Masjid Center, Fakultas Usuluddin Anda dan Humaniora, akhiran NIM 0019. Kalau lebihnya mohon maaf. See you next time in the video. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.